Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa alamu wa famu ma qala rabbukum fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sasrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa iyyarau kulla ayatin la yu'minuna biha wa iyyarau sabila rusydi la yatahiduhu sabila wa iyyarau sabila ghayyi yatahiduhu sabila dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Saya yuhal hadirun usikum manafsi bitaqwallah faqad fajal mutakun. Hadirin jamaah Jumat ya rahmatullah. Alhamdulillah tidak terasa pada saat sekarang ini kita sudah berada di pekan kedua ataupun Jumat kedua bulan Dzulqa'dah. Berarti kalau kita ukur dari bulan suci Ramadan sudah 1 bulan lebih kita melewati Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah ketika kita beribadah di bulan suci Ramadan yang targetnya la'allakum tattaqun, nah apakah la'allakum tattaqun itu tercapai atau tidak? Ini kita sudah lewat 1 bulan lebih. Karena seringkali ketika kita ibadah di bulan suci Ramadan, seringkali kita hanya sekedar menggugurkan kewajiban yang secara syariah ibadah saum adalah al-imsak, menahan diri. Maka pada bulan suci Ramadan, alhamdulillah kita mampu melaksanakan ibadah secara verbal syariah, yaitu menahan diri dari tidak makan, dari tidak minum, dan dari pemenuhan tidak melakukan pemenuhan nafsu biologis pada waktu tertentu. Padahal hakikatnya orang yang saum itu tidak hanya sekedar al-imsaku, menahan diri dari 3 hal itu, tetapi bagaimana caranya mampu diimplementasikan dalam kehidupan keseharian sehingga orang yang saum itu ya tepatnya adalah orang yang mukmin yang melaksanakannya mampu menahan diri untuk mengendalikan hawa nafsu duniawi. Pada kenyataannya hawa nafsu duniawi itu oleh umat Islam bahkan bisa jadi termasuk diri kita tidak bisa kita kendalikan. Buktinya apa? Ya buktinya kehidupan umat Islam sampai hari ini masih pragmatis, ya, masih hedonis, masih oportunis. Di mana kehidupan pragmatis, hedonis, dan oportunis itu seringkali ditunjukkan oleh umat Islam. Pertama, kaitan dengan pragmatis, umat Islam masih kecenderungannya kehidupannya adalah ngejar dunia. Jadi kalau dalam bahasa santri mah kullu syai'in bil fulus gitu. Itu lamun pagawe atau duit nah rehi wes ya. Enggak mau. Yang kedua hedonis, gaya hidup. Lihat sekarang umat Islam, gaya hidupnya. Gaya hidup dari sisi makanan, gaya hidup dari sisi pakaian, ya, berbusana, ya fashionnya seperti itu, belanjanya, mainnya dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiganya oportunis, dia selalu memanfaatkan kesempatan ya untuk 2 hal tadi. Di mana ada kesempatan agar dirinya bisa menjadi kaya, di mana ada kesempatan dirinya bisa menghasilkan pundi-pundi keuangan, di situ baru tampil. Coba kita perhatikan, ya, yang namanya label-label keagamaan itu akan muncul ketika dibutuhkan. Tapi ketika targetnya sudah tercapai, maka label agama itu akan hilang. Ya, Islam dihinanya, Islam diejeknya, bahkan Quran disedemikian rupakan dan lain sebagainya. Tapi silakan
sebentar lagi akan muncul orang-orang yang tadinya tidak menggunakan di namanya itu, tidak menggunakan kata-kata haji A, haji B dan lain sebagainya. Sebentar lagi akan muncul orang yang memperkenalkan diri bahwa saya haji ini, haji itu. Yang biasanya tidak ke masjid sebentar lagi akan datang lagi ke masjid. Yang tadinya tidak lagi menonjolkan identitas keagamaan, sebentar lagi akan muncul menyampaikan identitas bahwa dirinya adalah seorang muslim. Sebentar lagi akan terjadi seperti itu. Bahkan sekarang sudah mulai banyak lihat baliho-baliho yang bertebaran di mana-mana. Tapi ketika mereka sudah memiliki kedudukan, ketika mereka sudah duduk dengan nyaman, yang tadinya banyak membaca ayat kursi, tetapi ketika kursinya sudah diperoleh, maka ayatnya dilupakan. Maka oleh karena itu ada sebuah ayat firman Allah dalam Al-Quran yang tadi khatib baca di Muqaddimah, yaitu surat Al-A'raf ayat 146 yang artinya demikian. Akan aku palingkan dari tanda-tanda kekuasaanku orang-orang yang menyombongkan diri di bumi tanpa alasan yang benar. Kalaupun mereka melihat setiap tanda kekuasaanku, mereka tetap tidak akan beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak akan menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lengah terhadapnya. Jadi poinnya apa? Poinnya di terakhirnya tadi, banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kenapa mendustakan ayat-ayat Allah? Karena tadi mengikuti hawa nafsu, tidak mampu menahan diri. Ya, jadi jiwa primitifnya itu keluar. Jiwa primitifnya itu keluar. Siap mengorbankan siapa saja yang penting kuat, berkuasa. Siap mengorbankan saja yang penting pundi-pundi keuangan saya peroleh dan seterusnya. Itu yang terjadi saat sekarang ini. Oleh karena itu mari kita perhatikan, di antaranya ada hadis yang menyatakan seperti ini. Dalam sebuah hadis sebutkan, ya, Rasulullah SAW menyampaikan sebuah peringatan. Idza adomat ummati dunya nuzi'a minha haibatul Islam. Apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam itu akan dicabut dari mereka. Nah, hari ini kehidupan yang tadi hedonis, oportunis, dan pragmatis tadi artinya apa? Yang diagungkan adalah dunia, maka kemudian kehebatan Islam, keberkahannya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, ya sekarang sudah terbukti. Islam yang umatnya mayoritas di tanah air yang kita cintai ini tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tidak memiliki keberanian untuk itu. Apalagi kalau kemudian dilanjutkan dengan hadis yang keduanya, wa idza tarakatil amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatil wahyi. Apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka dicabut keberkahan wahyu Allah, dicabut keberkahan Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah amar ma'ruf dan nahi munkar berjalan? Untuk urusan amar ma'ruf berjalan. Kenapa? Karena masih ada pengajian-pengajian. Karena masih ada khutbah-khutbah Jumat. Karena khutbah Jumat dan pengajian umumnya apa? Menyeru kepada yang ma'ruf, ngajak kepada yang ma'ruf. Tapi ingat, nahi munkarnya hampir tidak dilakukan. Karena sekarang dibungkam orang yang melakukan nahi munkar. Mau berapa lama lagi pelacuran masih merajalela di masyarakat? Kemaksiatan, wanita susila, ya tidak lagi. Kita tidak lagi, jangan lagi kemudian memperhalus dengan sebutan PKS. Ya kalau ungklung, kalau bondon, kalau wanita tunasila ya tunasusila, nggak usah diperhalus. Karena keenakan, kemaksiatannya kemaksiatan, jangan kemudian dilabeli dengan sesuatu yang kemudian kita kan harus bijak. Bijak pelebah mananya kalau kita membenarkan kemaksiatan.
Seringkali bapak-bapak sudah sekalian jalan-jalan malam hari di kota Bandung, jalan-jalan mulai dari jam tengah malam sampai waktu subuh. Titik-titik mana perempuan-perempuan itu ada, dan seakan-akan dibiarkan. Kalaupun kemudian maaf kalau saya sebut namanya, katakanlah Satpol PP kan gitu. Satpol PP paling-paling kan pelanggaran melanggar dagang di mana wae kakaran begitu. Eta ge aya parentah. Giliran aya duitan, cari meja heula, nyumput heula kan gitu. Beres eueuh datang deui, anggar teruskan kehidupannya seperti itu. Kenapa? Karena dunia yang dikejarnya. Saya seringkali ngeri ketika melihat orang-orang tidak lagi melakukan bakti bersih, ya. Sasapu di jalan bareng-bareng gitu. Kenapa? Ya karena kan sudah ada yang digaji. Kalau sudah ada yang digaji, ya kena. Urusan yang digaji yang penting sasapu ke jalan dipoto urusan kan itu kan. Masya Allah. Ya. Nah oleh karena itu hadirin jamaah Jumat ya rahimakumullah, dari ayat awal tadi di surat Al-Ahqaf itu jangan sampai kemudian kita ya, jangan sampai kita kemudian dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai Allah mengalihkan kita kepada hal-hal yang tidak benar. Maka oleh karena itu kita jangan pernah melakukan kemaksiatan. Maka oleh karena itu kita harus melaksanakan kegiatan kehidupan ini percis seperti apa yang Allah firmankan. La'allakum tattaqun. Bagaimana caranya kita bertakwa? Kalau kita bekerja, maka pekerjaan kita bukan semata-mata cari uang, tapi bagaimana bekerja di jalan Allah. Sing halal, tamu dagang, ulah nyumputkeun nu bututna kan gitu. Seringkali tamu dagang temokeun nu halusna giliran di kilo. Wah, kelihatan tangan nu halus, geus meunang pilihan pembeli tukerkeun sabar jeung nu goreng. Silakan. Pengalaman berenang di kehidupan keseharian. Ya tulisan dagangan kan gitu, didinya ditulis ya 1/2 ya 1/2 tulisanana 10.000, asa murah cenah ieu 10.000. Ditulis angka 2 nate leutik, angka hijina gede, di kajauhan makan silga 1 kilo, tapi 10.000 padahal setengah kilo. Tapi kebohongan, tapi awas. Awas kebohongan. Ingat, ketika kita melakukan kebohongan, maka kemudian hasil yang didapat dari kebohongan itu, membohongi orang lain itu, maka harta yang dihasilkannya kalaupun tidak jatuh pada haram, jatuhnya pada subhat. Nauzubillah. Oleh karena itu hadirin jamaah Jumat ya rahimakumullah, mari kita kembali kepada Al-Quran, mari kita melangkah selangkah demi selangkah melakukan kebaikan-kebaikan, kembali seperti apa yang diajarkan di bulan Ramadan, al-imsak, menahan diri, bukan hanya sekedar menahan diri dari makan, minum, dan pemenuhan nafsu biologis pada waktu tertentu, tetapi juga harus mampu menahan diri dari kemaksiatan, kemungkaran, dan berbagai macam hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa beriman kepadanya. Barakallahu fiikum.